Oke guys, sekarang kita masuk ke soal ujian ya. Jadi di sini ada diminta untuk membuat daftar nilai sampai menjadi nilai rapot. Kemudian di sini ada nomor satu itu nama peserta ujian. Jadi ini kamu ganti dulu menjadi nama kamu. Misalnya namanya di caps lock ya guys. Jadi nilai tulisannya besar semua pakai caps huruf kapital. Kemudian untuk NIS ini diminta untuk mengawali dengan tahun ajaran, berarti tahun ajaran 2024-2025. Kemudian ketik aja 001 untuk anak pertama. Kemudian nanti urut di sini. Kalau karena urut di sini pastikan kursor ada di pojok kanan bawah, kemudian muncul tanda plus, kemudian pencet CTRL, muncul plus kecil lagi, kemudian baru di drag sampai bawah. Nah, maka di sini sudah ngurut dari 001 sampai 015 karena di sini untuk contoh soal ini ada 15 siswa. Nah, kemudian untuk nilai peserta didik itu diminta untuk mengisikan nilainya sama semua ya, 95. Jadi ini 95, kemudian karena harus sama semua maka cukup di copy saja. Nah, kemudian berikutnya penilaian ujian ini adalah ketelitian dan kecepatan. Jadi ketika kamu memasukkan angka-angka ini harus sama persis, tidak boleh dirubah ya. Jadi harus sama persis dengan ini, tidak boleh dirubah satupun. Seperti itu ya. Karena di sini penilaian adalah kecepatan dan ketelitian input data gitu. Jadi tidak boleh ada data yang salah. Kemudian di sini untuk yang pertama itu kolom pertama pengolahan adalah menentukan nilai rata-rata ulangan harian. Jadi ini ulangan hariannya ada 3 masing-masing. Kemudian diminta untuk menentukan nilai rata-ratanya. Termasuk di sini ada rata-rata nilai tugas atau NT, kemudian baru nilai rapot. Ya guys, ini saya geser dulu ke sini untuk penilaiannya ya supaya fokusnya ke sini. Nah, kemudian untuk rata-rata UH di sini kamu ketik sama dengan, jadi rumusnya ya sama dengan AV, average ya sebetulnya, tapi waktu kamu ketik AV sama dengan AV itu di sini sudah ada tulisan average. Jadi yang kamu klik double adalah average. Kemudian muncul kurung buka, ini kamu sort nilainya ya, di sort nilainya 3 nilai UH ini, kemudian dibalas dengan kurung tutup di sini. Kurung tutup baru di enter. Maka di sini sudah muncul UH-nya. Betul ya, karena di sini 95 semua, pasti nilai rata-ratanya juga 95. Kalau tidak 95 berarti salah. Kemudian nilai ini, rumus ini, formula ini kamu copy ke bawah, cukup dicari titik kanan bawah sampai muncul tanda plus, kemudian pencet mouse kiri, kemudian di drag sampai bawah. Nah, ini sudah muncul nilai rata-rata UH untuk setiap siswa guys ya, sesuai hasil nilainya masing-masing. Nah, demikian sama mengisinya untuk yang rata-rata nilai tugas. Berarti ini sama dengan AV, average, kemudian di sini ada average-nya, kita ke double. Kemudian di sini kan UH itu ada di G8 dan H8 ya. Jadi ini klik saja, di sort saja dua nilai ini, kemudian di sini G8 sampai H8 ini kemudian dikurung tutup, kemudian di enter. Ya, sama 95. Kemudian ini kita copy seperti tadi. Nah, di sini rata-rata nilai tugas. Kemudian untuk rapotnya itu ada rumusannya, guys. Jadi nggak cuma merata-ratakan nilai UTS, UH dan NT, tapi ada bobot nilainya. Untuk nilai rapot itu ditentukan nilainya adalah bobotnya 50% UTS, 30% UH dan 20%-nya dari NT. Jadi totalnya 100%. Oke, sekarang kita mulai formulanya ya guys. Sama dengan, ketik dulu awalnya sama dengan di sini. Kemudian karena UTS-nya itu 50%, maka ketik saja 50% ya, dikalikan pakai tanda bintang, dikalikan nilai UTS ini. Kita klik nih sel nilainya pas I8, kemudian ditambah ya, ditambah 50% dari UTS ditambah dengan 30% dikalikan. Nah, ini karena di sini UH-nya ada di J8 ya, ini masih bisa diklik, kita klik saja J8.
kemudian ditambah 20%. Nah, ini kalau sudah ketutup kita tuliskan ya K8 ya, karena untuk nilai rata-rata NT itu ada di K8. Untuk baris pertama kita ketik aja kalikan dengan K8 seperti itu guys, kemudian kita enter. Nah, ini 95 juga pasti karena 95 semua. Tapi kan tidak akan sama untuk nilai yang lain. Ini kita copy ya guys, formulanya sampai bawah sama dengan tadi, di copy saja. Nah, di sini adalah rata-rata seperti ini. Nah, kemudian ini kan ada komanya guys. Misalnya kita tidak mau ada komanya, bagaimana caranya? Begini guys caranya. Nah, gini guys, untuk menghilangkan komanya ya, ini sifatnya hanya menyembunyikan sebetulnya atau membulatkan sementara ya guys. Jadi ini kita blok saja, kita blok nilai-nilai ini, kemudian pilih ini guys, ini namanya discrete desimal ya, discrete desimal. Kalau untuk increase desimal itu untuk menambahkan desimalnya menjadi berapa desimal, 3 atau 2 kemudian atau 1, kemudian kalau ini membulatkan tanpa desimal atau mengecilkan desimal atau sampai membulatkan. Jadi kita klik saja seperti ini. Nah, nanti sini komanya sudah hilang guys ya, sudah dibulatkan. Oke, seperti itu guys cara membulatkannya atau menghilangkan koma. Kemudian untuk grade, yang grade-nya itu A sampai D ya, A sampai D. Ya, A itu grade-nya adalah nilai 86 sampai 100 ya. Jadi saya urut dari bawah saja ya. Jadi untuk grade D itu yang paling kecil itu adalah nilai-nilai yang di bawah 60 itu nanti masuk ke grade D. Kemudian untuk 60 sampai 75 itu C. Kemudian 76 sampai 84 itu B. Dan A-nya itu 86 sampai 100 ya, seperti itu. Jadi kita ketikkan saja dulu formulanya ya guys. Kita ketikkan formulanya. Ini saya geser dulu ya supaya fokusnya di sini. Nah, ini sudah masuk ke grade ya. Jadi untuk grade-nya ini untuk kita sama dengan ya, sama dengan. Nah, ini pakai jika ya. If jika ya. If jika kurung buka ya. Jika nilai ini ya, jika nilai ini kurang ya, kurang dari 60 ya, maka ya, makanya pakai titik koma, maka terus pakai tanda kutip ini dituliskan D ya, artinya untuk nilai di bawah 60 itu adalah D. Kemudian titik koma lagi ya, terus if lagi, if ya, jika kurung buka jika sekarang untuk yang kedua, jika nilainya kurang dari 76 ya, jika nilai ini tadi, nilai tadi ada di K8 ya guys, untuk nilai rapot itu ada di L8 ya guys. Jadi karena ini kita tidak bisa kita klik, jadi tulis saja L8 sama dengan ini guys, L8. Jadi jika L8 ya, nilai yang di sel L8 itu kurang dari 76, jadi 75 itu termasuk ya. Jika kurang 76 maka itu masuk grade C ya, masuk grade C. Jadi pakai tanda kutip 2 terus C titik koma lagi, kemudian if lagi jika. Nah, jika nilainya itu kurang dari 86 ya, jadi jika L8 kurang ya, kurang dari 86 maka titik koma ya, maka titik koma grade-nya adalah B. Nah, titik koma selain itu berarti nilainya grade-nya adalah A. Jadi nggak pakai if lagi yang terakhir. Nah, kemudian di sini ada
kurungnya bukanya ada 3, berarti kurung tutupnya juga 1 2 3, baru nanti di enter, dieksekusi. Nah ini A, ini kalau 95 itu masuk A, kemudian saya kopikan ke bawah. Nah seperti ini ya. Nah di sini kita lihat, di sini grade-nya sudah benar ya, 70 itu masuk C, kemudian 87 ini kurang dari 60 berarti masuk D, 80 B dan seterusnya sudah benar ya guys. Jadi ada grade A, ada B, ada C, ada D. Nah kemudian untuk keterangan ini diisi lulus tidak lulus ya, lulus tidak lulus. Nah untuk nilai yang grade-nya D itu tidak lulus, berarti kita cukup pakai 2 saja. Jadi boleh pakai kategori nilai, boleh pakai kategori grade ya. Saya memakai kategori grade saja. Jadi kita tuliskan di sini sama dengan if ya. If. Oke guys, sekarang kita masuk ke pengisian keterangan ya. Jadi untuk keterangan itu diisikan lulus atau tidak lulus boleh pakai singkatan LTL ya. Nah, di sini untuk menentukan LTL-nya ini kita bisa menggunakan 2 kategori ya, bisa menggunakan kategori nilai, juga bisa menggunakan kategori grade ya. Jadi kalau misalkan kita pakai kategori nilai, berarti yang TL itu yang di bawah 60 ya, berarti kita tuliskan rumusnya begini, sama dengan if ya, sama dengan jika ya. If sama dengan if, jika apa? Jika nilai rapot, berarti karena kita kategorinya pakai nilai rapot, berarti jika nilainya L8 itu kurang ya, jika L8 itu kurang dari 60, maka ya di sini maka titik 2, maka dituliskan TL, keterangannya dituliskan TL pakai tanda kutip buka, tanda kutip tutup, kemudian tapi jika selain itu ya, selain itu berarti nggak pakai if lagi, selain itu maka dituliskan L, tanda kutip jangan lupa, kurung tutup. Nah kemudian seperti ini. Oke guys, jadi ini kita copy saja seperti ini. Nah, di sini ada TL 3 ya, karena nilainya yang di bawah 60, ini 57 di bawah 60 TL, ini 60. Ini 60 ini berarti pembulatan guys, pembulatan. Nah, jadi aslinya itu tidak 60, mungkin 59, berapa. Kemudian 57 ya. Oke, nah kemudian untuk kategori yang kedua, ini saya hapus dulu ya. Ini untuk kategori yang pakai nilai ya guys. Atau boleh juga menggunakan kategori grade. Nah, grade-nya itu yang tidak lulus kan yang D saja. Berarti kita tuliskan gini rumusnya. Tuliskan rumusnya sama dengan ya, sama dengan if ya, sama dengan if jika apa? Jika berarti M8. Kalau tadi pakai L8, berarti ini pakai M8. Jika M8-nya itu sama dengan D. Nah, karena D itu adalah huruf, maka harus pakai tanda kutip ya. Jika M8 itu sama dengan D, nah maka titik 2, maka dituliskan TL, kutip lagi tutup, kemudian tapi selain itu berarti lulus, titik koma, tanda kutip, L, tanda kutip lagi, kemudian kurung tutup, kemudian kita eksekusi enter. Nah di sini lulus, kemudian ini kita copy guys. Nah ini kalau kita menggunakan kategorinya grade. Nah di sini guys, di sini sudah kategori ini DTL, selain itu lulus. Nah, guys, itu untuk pengolahan nilai ya. Nah guys, kali ini kita masuk ke sesi pengisian data statistik di sini ya. Di sini ada diminta untuk menentukan jumlah rapotnya, nilai rapotnya berapa, rata-rata kelas, nilai tertinggi, terendah, dan berapa jumlah yang tidak tuntas atau tidak lulus. Oke, kita mulai ngisi dari jumlah guys. Jadi ini kita masuk ke sel ini, kemudian titik ketikan sama dengan, kemudian rumusnya sum ya, ketikan sum itu jumlah, kemudian kurung buka, kemudian ini kita sort saja nilai rapotnya dari L8 sampai L22, kemudian kita kurung tutup enter. Nah jumlahnya ya 112,28. Kemudian di sini kita isikan rata-rata kelas, berarti average ya, sama dengan AV,
AV itu ada average, kita klik double, kemudian kita ringnya di sini, kita sort nilainya, kurung tutup, enter. Nah kemudian nilai tertingginya itu adalah pakai max ya, jadi ketikan sama dengan maksimum ya, maxisnya ada max, kita klik double, kemudian kita sort lagi yang ini terus ya, kita ulang-ulang saja, kurung tutup, nilai tertinggi 95, kemudian nilai terendahnya sama dengan min, kemudian kurung buka ya, kita ketikkan kurung buka saja seperti ini, kemudian sort lagi seperti tadi, kemudian di enter. Nah kemudian yang tidak tuntas ya, yang tidak tuntas itu berapa, ini ada muncul, ini kita delete dulu nih guys. Nah kemudian berapa jumlah tidak tuntas, ini kan contohnya 15, jadi kelihatan yang TA berapa, tapi kalau ini datanya ratusan kan tidak terlihat sebetulnya, maka kita harus pakai rumus ya guys. Jadi rumusnya adalah pakai COUNTIF, jadi ketikkan sama dengan ya, sama dengan tulis COU ya, COUNTIF COU. Nah waktu kita ngetik COU ini di sini ada COUNTIF guys. COUNTIF-nya ini diklik double saja, sudah ada COUNTIF kurung buka, kemudian minta rank ya, ini di rank ya, untuk kategori keterangan ini di rank, kemudian titik koma, ketikkan titik koma di sini, lalu kriterianya apa, kriterianya TL, jadi klik saja salah satu yang TL ya, TL ini kita klik salah satu saja, kemudian kurung tutup. Nah di sini muncullah angka 3 yang TL karena ada 3. Oke guys, demikianlah cara-cara menyelesaikan soal Excel dasar bagian 1 ya, atau Excel dasar 1. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di cara penyelesaian soal-soal berikutnya.